Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Basecamp Plus and Arya Sena. Kita berjumpa lagi. Saya Anang Rifani, pria yang selalu setia menemani Anda. Di sebelah kita Kang Arya nih. Pada semua sudah kenal ya. Kenalan dulu ya. Biar kami sayang. Ya DM ditunggu DM kemarin. Kang Arya nih banyak pengalaman nih gunung ya Kang Arya nih. Mau cerita apa nih hari ini? Ini untuk sobat gue nih, gue mau kasih cerita yang belum pernah gue ceritain kemana-mana kayaknya. Sebenarnya panjang nih masalah, cuma nanti ya kita persingkat-singkat aja. Iya. Soalnya kalau ngikutin runutannya 24 hari. Mau. Palingan ke 4 jam lah ya. 4 jam. Ngap. Banyak kan ini ya. Bayar rokok. Kuota ada nontonnya kan kasihan. Udah Kang Arya, kita langsung aja nih ke inti permasalahan. Ayo silakan Kang Arya. Ya ini pendakian ke Binaya ya masalahnya. Jadi singkat aja tapi padat. Jadi itu berawal dari Facebook ya. Berawal dari Facebook. Memang Ada salah seorang penggemar gue lah ya. Ya. Seorang penggemar gue, dia minta dianterin ke Binaya. Awalnya sih dia nggak minta Binaya, pokoknya minta dianterin ke gunung di Indonesia, tapi dia posisinya di Indonesia Timur. Maunya Indonesia Timur. Nah kebetulan waktu itu gue asal nyeletuk aja, Binaya mau nggak kak? Kan dia mau gitu kan. Beneran terus dia pelajaran literasi tuh, dia pelajarin literasi Binaya, akhirnya dia setuju tuh. Terus nanya biaya, gue bilang kalau masalah biaya ya mungkin sekitar 4-5 juta seorang kak. Nggak masalah, yang penting saya dianterin kamu lah, kata dia kayak gitu. Ya setelah hampir mungkin intens kita 1 minggu telepon-teleponan via WA, akhirnya gue sekitar tanggal 10 sih gue ditransfer uang. Terus gue beli tiket kapal laut itu kebagian yang tanggal pemberangkatan 12 September 2019. Terus untuk tiket kereta gue kebagian yang tanggal 11, jadi ngepas lah ya. Gue sampai Surabaya itu berarti nanti tanggal 12 pagi. Nah singkat kata tuh gue beli tiket, gue hubungin, gue foto tuh, gue kasih, dia siap. Terus Karun, namanya Karun ya. Nah, terus dia juga, ya udah kita ketemu di Surabaya tanggal 12 pagi gitu kan. Udah deal, gue packing itu gue carrier gue tuh 70 liter ukurannya, tapi dia bisa extension jadi 100 masalah ya, bisa tinggi bisa jadi kulkas bisa jadi kulkas lah. Terus gue body pack juga kan, gue untuk santet tank. Udah itu tanggal 10 itu semua udah selesai packingan. Terus gue bikin tulisan dulu untuk part 1 preparing ke Binaya. Itu tengah malam gue tidur karena besok pagi ya keretanya kan kita naik kereta ini apa namanya Gaya Baru Malam Selatan. Itu sekarang pagi masalah jam 10 berangkatnya. Baru pagi orang. Gaya Baru pagi, Gaya Baru Selatan lah ya. Kalau dulu kan Gaya Baru Malam Selatan, sekarang Gaya Baru Selatan kan ya. Nah, jadi kita naik Gaya Baru itu pagi jam 10 tanggal 11 itu masuk Surabaya jam 2 malam kan. Nggak usah diceritain di kereta. Masuk Surabaya itu langsung gue telepon temen gue namanya Tommy. Kebetulan si Tommy itu udah nunggu di stasiun Wonokromo. Janjian. Akhirnya gue nggak turun di stasiun Gubeng, tapi turunnya di Wonokromo. Dijemput sama Tommy itu. Udah dijemput sama Tommy, kita ngobrol dulu sama Tommy di stasiun, terus langsung dibawa ke rumah dia. Rumah dia tuh langsung istirahat, capek banget misalnya. Nah itu pas gue bangun pagi-pagi tiba-tiba udah ada lah 5 panggilan tanggung jawab dari Karun. Nggak taunya dia udah masuk udah masuk terminal Bungurasi itu dari jam 3 pagi. Gue gak enak kan, gue langsung buru-buru tuh karena si Tommy kan udah nggak ada tuh, dia udah dagang kan. Langsung gue naik Gojek, naik Grab ke terminal, ketemu, gue langsung minta maaf. Karun, saya minta maaf, saya ketiduran. Ya nggak apa-apa, gue udah ketemu, ngobrol-ngobrol.
Waktu itu Karung ditemenin sama sepupunya, kira-kira 1 jam lah kita di terminal. Gue pamit untuk ngambil barang di rumahnya si Tommy. Kebetulan Tommy sama terminal Bungurasi itu nggak terlalu jauh ke sana. Ambil ya, cuma 1 kilo lah dari rumahnya. Sampai rumah Tommy gojek lagi, terus gue tahan gojeknya karena bolak-balik. Ambil barang, gue pamit sama nyokapnya Tommy, terus nitip salam buat Tommy, langsung balik ke terminal Bungur. Dan terminal Bungur itu kita nongkrong lagi ngobrol sampai sekitar jam 10. Terus sekitar jam 11 kita baru naik mobil jurusan Bungurasi Tanjung Perak. Itu mobilnya enak ya. Kira-kira 1 jam naik mobil tuh lewat tol masuk ke daerah mana lah, pokoknya ke arah utara lah. Tuh masuklah kita ke terminal Pelabuhan. Terminal Pelabuhan kita langsung turun tuh, wah tukang beca segala macam nyamperin lah. Oh beca padahal jaraknya cuma deket kan. Ya karena gue udah pernah ya kan, berapa kali udah nyebrang ya gue tahu. Enggak apa masih. Ya langsung diserbu sama komunis segala macam ya. Karung orang baik ngasih, nggak tahu gue nggak bisa sebutin namanya, ngasih. Terus gue langsung naik, itu salah loket pesanan, nggak taunya gue ke KM Lagundi. Nah gue itu khusus hanya penjualan KMP Lagundi jurusan Surabaya Lembar. Nah itu yang buat kalau mau ke Lombok. Salah kan, udah turun lagi, kita turun terus belok kiri ngikutin pagar, baru tuh masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak. Nah ternyata loketnya tuh belum buka Mas Ana. Masih tutup. Nanti dibukanya sekitar jam 6. Habis bedal maghrib. Jadi nanti baru kita tukarkan tuh. Kan kita beli tiketnya itu kan di Alfa ya. Nanti baru kita tukarkan resinya, baru dapat tiket. Jadi sepanjang nunggu itu lumayan tuh Mas Ana, nggak mulai dari jam 1 lah sampai jam 6 itu siang. Iya, jam 1 siang sampai jam 6 ya mondar mandir di ini aja di pelabuhan itu, gue lupa intinya. Mati lah pelabuhan Tanjung Perak lah. Sampai diumumkan jam 6 itu para penumpang harus siap-siap. Wah langsung wah antri, wah panjangnya pakai U, panjang. Ya sekitar setengah jam akhirnya dapet, tukerin tiket, karungan di belakang gua, selesai ambil barang. Kita langsung ke keluar gedung, terus masuk ke tempat sandar kapal, naik. Karena di situ tertulis kalau nggak salah dek 5 ya, dek 5 atau dek 6. Kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus nanya tugas kapal, ditunjukin di ujung sana. Dapet tuh. Nah, alhamdulillah kapal nggak terlalu penuh. Di dek itu waktu itu gue inget, nomor bed gue itu, nomor tempat tidurnya itu nomor 500-an, entah 590, pokoknya 590 lah, hampir 600. Nah kebetulan di situ juga banyak banget bednya Mas Ana. Kebetulan di samping bed gue itu ada orang dari pulau mana ya, pulau K ya, atau mana lah gue lupa. Tapi gue ketemu juga satu orang Sunda, orang Sukabumi yang mau merantau ke pulau K. Ya udahlah, awalnya sih biasa ya, Usup namanya sih, Usup. Awalnya itu biasa aja. Nah, gua masih Usup tuh. Nah, besoknya tuh setelah 1 malam kita melewati Selat Makassar. Jadi berangkat dari Makassar itu berangkat dari Tanjung Perak itu kan malam ya, sekitar jam 8 atau jam 9 lah. Itu nanti sampai Makassar jam 10 pagi. Jam 8 pagi. Sandar sekitar 3 jam, bongkar muat barang sekitar sorry sampai Makassar itu sekitar jam 6. Tapi sandarnya itu sampai 3 jam, 3 atau 4 jam. Jadi jam 10 pagi kita baru berangkat meninggalkan Makassar menuju ke Bau-Bau. Wah, jadi gue baru mulai ngobrol sama Ucup itu pas sandar di Makassar. Kapal jalan arah Bau-Bau, baru ngerambah lagi kenalan sama Nona Manise kan dari Ambon itu. Nona siapa gue lupa namanya. Cantik kan akhirnya. Ngobrol ya udah kita berempat, nah buat teman perjalanan aja Mas, teman perjalanan. Terus panjang mulai lepas dari pelabuhan Makassar mau ke Bau-Bau itu udah sepanjang perjalanan itu sebelah kiri tuh kelihatan pulau tuh nggak habis-habis tuh.
Itu nggak pulau panjang, terus Semua. juga ada satu gunung tinggi itu di pinggir laut, itu kelihatan jelas banget. Mungkin sampai sekitar 6 jam perjalanan ya, masalahnya itu kelihatan terus. Nanti itu habis sebelah kanan kelihatan pulau. Pulaunya juga bagus itu di tengah-tengah laut itu. Kita udah di tengah laut. Apa yang dari Sulawesi mau ke Ambon tuh, Laut Aru mungkin. Bukan, laut apa ya? Laut Banda. Laut Banda. Nah itu di situ ombak masih standar lah masalahnya. Standar itu kalau nggak salah kita nanti masuk bau-bau itu jam 2 malam masalahnya. Jadi jarak terdekat memang kan masalahnya. Dari Makassar ke Bau-Bau kayaknya paling dekat ya. Dari Makassar di jam 10 sampai Bau-Bau itu kita sekitar jam 2. Nah di Bau-Bau juga standar nggak lama ya. Itu sekitar 1 jam aja deh. Kita sempat makan di sini makanan khas sana itu suami. Itu singkong kalau nggak salah dikasih apa namanya dikasih parutan kelapa. Jadi orang Bau-Bau itu galak-galak perempuannya. Suami dimakan. Suami dimakan ya. Jadi hati-hati ya kalau kita nikah sama orang Bau-Bau. Suami dimakan itu ngeri kita kan. Oh ini macam-macam dimakan kita. Nah itu menjelang subuh kapal sahur diangkat, kita bergerak lagi. Di awal-awal juga lepas Bau-Bau itu masih inilah, masih nggak terlalu bahaya gelombangnya. Begitu kita udah masuk lepas Laut Banda, baru yang kapal terdet gitu. Jadi bergoyang itu benar-benar goyangan kapal kayaknya sih biasa gitu, tapi goyangan di kepalanya, wah mana gua ngerokok pertama di luar. Masih Ucup tuh, masih Nona itu, gue lupa namanya siapa, Nona Nina itu sih pertama si Nona ini dulu, si Nona cantik ini dulu, tepar ya langsung. Bang Ari saya nggak sanggup lagi akhirnya. Si Ucup nggak lama, udah mau muntah, tiduran dia ke ranjang. Gue selesai rokok, sama gue nggak bisa berdiri. Itu gue jalan mau ke ranjang ya anjir, jauh banget. Ternyata tuh satu penumpang kapal bisa dikatakan teler. Karena ombaknya lebih besar kan. Jadi kapal itu kayak ketahan gitu. Begitu goyang. Wah udah langsung antimu 2. Tidur, cuman bangun tetap masih jet lag itu. Wah enggak, akhirnya mulai dari siang sekitar jam 12 sampai jam 12 malam nggak bangun dari bed itu, tetap tidur ya masalah. Terasa itu gak enak banget. Terus serba salah, terus berlanjut sampai menjelang pagi itu jam 5 pagi baru kita kelihatan tuh Pulau Ambon kan. Udah mulai bisa bangun tapi masih jet lag. Jadi masalah kalau kita jalan tuh masih gitu kayak gue yang di jet lag gimana sih? Iya tengleng. Sandar itu proses sandarnya sebentar ya. 5:30 kita udah landing, mendarat kita landing sih udah bersandar kapal, terus kita turun ke daratan kan di Pelabuhan Ambon itu jalan gua masih goyang gitu masalah. Goyang, jet lag gitu. Dan kita istirahat dulu, begitu keluar langsung diserbu sama apa namanya biasalah supir angkot sampai ke Mardika 20.000 gitu kan. Gua waktu itu niatnya mau makan dulu, jadi gua tolak halus lah. Terus kita jalan keluar sampai di pintu keluar pelabuhan itu malah ada angkot lewat. Kita sempat naik, nggak taunya dari Pelabuhan Ambon ke Pasar Mardika cuma 5.000 perak. Waktu di dalam 20.000, buset, banyak. Deket banget pasaran, jalan kaki juga bisa. Cuman kondisi nggak. Cuma karena kita nggak tahu kan, ngerti kan. Udah kita turun di Pasar Mardika tuh. Pasar Mardika itu jadi di sisi laut masalah, pinggir laut. Jadi kalau kita mengarah ke depan gitu, pokoknya dia bisa di kiri bisa di kanan tergantung arah kita mandang aja. Waktu itu posisi gue lihat sebelah kiri lautnya. Kita sepanjang jalan di Pasar Mardika itu cari gas. Karena di laut, di kapal laut nggak boleh bawa gas kanan. Nggak dapet masalah. Di Pasar Mardika itu nggak dapet gas. Ya, kita jualan tuh dari ujung-ujung sekitar 1 kilo. Kita di Pasar Mardika tuh cari gas nggak dapet. Akhirnya kita mampir dulu ke
ada sebuah kedai dari kopi tapi dia posisinya di atas laut, goyang-goyang kan. Dalam arti kan buset, belum kelar goyang-goyang main kan. Adalah karena yang punya duit maunya di situ. Di situ packing, jadi pesan kopi, pesan makanan, packing masalah. Wah, yang tadi kayak juga standar segini langsung, wah, jadi kulkas, tambah depek. Ya nggak apa-apa lah, resiko bukan resiko sih, ya konsekuensi lah. Di situ gua nongkrong sampai sekitar mungkin 1 jam. Di belakang kedai itu langsung kelihatan seberangnya Pulau Ambon itu, kota Ambon, ada pulau lagi kan. Dia begini tuh, jadi jembatan merah putih ini sebenarnya daratan tengahnya teluk gitu kan. Teluk apa, Teluk Ambon mungkin ya. Terus jembatan merah putih itu baru belah itu supaya mempersingkat, nggak muter jauh. Itu belakang kelihatan tuh tempatnya bandara apa sih kalau di Ambon itu, Bandara Patimura ya. Bandara Patimura. Selesai ngopi keluar, kita nanya sama yang punya warung itu, katanya kalau mau jigat angkot yang ke Tulehu agak ke depan, cari aja yang jurusan Tulehu. Jalan kira-kira ini 100 meter, jigat angkot Tulehu, naik tuh langsung kita nyisirin kota Ambon, pinggiran kota Ambon. Masa anak itu pinggir laut tuh, cakep soal. Cakep, kota Ambon bagus, kecil lagi bagus. Naik turun di pinggiran pantai, terus lewat jembatan. Terus gue nanya sama supir, ada nggak mall di sini? Oh ada, nama mallnya apa ya? Dia bukan Ramayana, bukan Matahari, bukan, dia nama mallnya beda itu, gue lupa. Pokoknya mall gede tuh. Kita turun di situ nyari tabung gas, habis masalah, nggak ada tabung gas. Waduh, akhirnya cari nunggu tuh. Dibilang suruh tunggu, cuma ada 2 kali masalah. Stres juga gua kan. Waduh, cuma ada 2 kali. Perjalanan nggak ada marapin, boro-boro. Nyari outdoor juga nggak ada masalah, nggak ada outdoor juga. Udahlah, gua nggak mau pikirin. Ya, masak gampang kan, kayu. Keluar lagi, nyegat angkot lagi. Oh, Hypermart di mall yang pertama kan habis. Nah, kita keluar lagi, nyegat angkot, terus kita ke Hypermart. Di Hypermart itu baru dapat Mas Anang dapat 6 kaleng. Tinggal 6 kaleng. Nggak ada lagi, pas diborong langsung sama karung. Nah itu gue di luar sempat ngobrol lah sama penduduk lokal ya, orang-orang situ. Sempet nanya lah, dari mana? Gue bilang dari Jakarta. Mau kemana? Mau ke Pulau Seram. Mau ngapain Pulau Seram? Mau naik gunung Bina. Iya gitu. Bina iya gitu. Itu gunung angker itu, ada kupu-kupu raksasa. Jadi di sana tuh mitosnya, ini kata orang sana ya, gue nggak tahu bener apa enggaknya. Ini gue menceritakan apa yang gue dengar aja. Di sana itu ada ular besar sama kupu-kupu raksasa. Konon kupu-kupu itu sayapnya dari emas kata dia. Dan kalau orang yang bisa melihat itu akan jadi kaya. Wah, ini dalam hati gue. Nah, terus ular, kalau ular itu sama ular siluman juga. Terus juga ada penduduk di sana, penduduk asli, dia serba merah masalah. Apanya? Bajunya? Bajunya, ikat kepalanya, pokoknya dia serba merah dan dia itu baik, orangnya baik. Jarang berkomunikasi, yang penting kita nggak aneh-aneh. Dan orang itu sakti-sakti masalah. Jadi dia bisa nyebrangin sholat yang nanti dari Pulau Seram mau ke Ambon itu nanti kan ada laut tuh. Laut Aruk, laut apa ya? Kalau nggak salah laut Aruk. Itu dia cuma pakai pelupa pisang. Ini kata cerita. Gue nggak tahu sih apa namanya. Dan kalau gue masuk ke sana nanti gue harus bawa garam sama tembakau. Karena mereka nggak minta apa-apa, hanya minta tembakau sama garam. Karena 2 hal itu mereka sudah jumpa kan ibu. Nah, nggak lama karung balik, wah ternyata nggak cuma bawa gas bang, wah roti lah, rokok satu ini lah, 1 slop. Jarum super yang isi 16. Slop, terus makanan, wah nambah lagi itu tentengan. Naik lagi angkot yang ke pelabuhan Tulehu. Udah sampai pelabuhan Tulehu itu ya mungkin sekitar jam 1 atau setengah 2 masalahnya. Jadi kita nanti lewat situ tuh, lewat Hypermart,
kita nanti lewat Pantai Suli, naik ke atas nanti kita ketemu Kodam Patimura, terus turun pantai lagi, kira-kira setengah jam sampai lah kita ke Pelabuhan Tulehu. Masuk. Waktu itu mungkin kita sampai Pelabuhan Tulehu itu jam 1 atau jam 2 kira-kira. Karena kita nunggu dulu di situ sambil makan. Jam 3 toket. Loket, sorry. Jam 3 loketnya dibuka. Ada nih kita sorry ya. Jam 3 loketnya dibuka, terus kita langsung beli. Kalau nggak salah harga tiketnya itu 175 apa ya? Gue lupa. 125 sampai 100, pokoknya dia harga tiketnya tuh 135 kalau nggak salah. Karena kapal cepat di sana. Gua mohon maaf ya kalau salah, tolong dikoreksi. Itu jurusannya Masohi. Waktu itu kita kalau nggak salah di bagian kapal cepat Victoria, kalau nggak salah namanya tuh Victoria. Kalau nggak salah kan ya. Dia tuh di lambungnya Victoria, terus di belakangnya ada tulisan Batam. Ada tulisan Batam itu kapal cepatnya itu gua ingat. Itu kapasitasnya mungkin sekitar 100-an, 150-an penumpang. Dan cukup nyaman Mas Anang. Dia karena cepat mungkin jadi goyangannya nggak begitu terasa ya kayak kapal gede yang kita jalan di tengah laut gitu enggak. Nunggu sampai jam berapa tuh? Sampai jam 3:30. Gua kebetulan kenal tuh sama anak Masohi. Ada karena kita bawa carrier besar. Ini kayaknya mendaki gunung nih anak Masohi nih sama anak. Jadi ceweknya anak Masohi, cowoknya anak tinggal di Pulau Ambon. Itu karena penampilan gue kayak gitu ditanya mau kemana, mau ke Masohi, mau ke Gunung Minaya, daftar dulu kita ke balai besarnya. Ditolongin tuh sama cewek itu, ngobrol ternyata si cowok itu dia pernah baca cerita gue Mas Anang. Nah, di salah satu fanpage, di salah satu grup yang ada di Facebook. Terus gue bilang, iya kok jaketnya sama sih sama penulisan itu, iya saya gitu. Wah itu makin enak tuh Mas Anang tuh, makin enak. Akhirnya dititipin tuh ceweknya, Dek tolong nih Dek, abang ini sama kakak ini dikasih tahu nanti hotel di Masohi gitu. Karena kan sudah bisa dipastikan nanti kita sampai Masohi itu kan malam ya, sekitar jam 5. Terus udah kapal datang sekitar 3:30 itu kita sih nggak rebutan masalah, nggak rebutan. Rapi itu sempet kita beli apa ya? Oh ini air mineral, terus masuk dalam kapal, udah tuh disusun rapi tuh. Di depan di setel film Armageddon. Iya, inget banget bro. Jadi di kapal itu ada layar besar untuk ditonton. Filmnya tuh Armageddon. So kiss me and smile for me. Tell me that you will hold me, hold me like you never let me go. Gue inget banget film. Karena pas 2 jam selesai. Selesai. Kita langsung turun dulu rebutan tuh, naiknya nggak rebutan tapi turunnya rebutan karena pengen buru-buru keluar ya. Uyang udah. Kalau kita lewat pintu kapal itu susah masalah. Akhirnya gue lewat bawah tuh, karena kan nempel sama dermaga kan. Jadi carrier gue lempar dulu ke dermaga, terus kan ada ban tuh yang nempel di dermaga, gue nginjek kaki ke ban terus gue lompat. Nah awalnya Karum nggak berani kan. Wah, Arya, gue ngeri jatuh katanya. Ya udah, tungguin aja lama kayak gitu kan. Lama tuh hampir setengah jam tetap belum bisa keluar karena 150 orang, pintu keluarnya seuprit lama ya. Akhirnya, ya udah gimana? Ya udah tasnya sini, tas lempar. Injek bannya, gue bilang injek ban, gue pegang, terus dibantu sama beberapa orang yang ada di darat, ditarik. Wah, udah lega. Nah itu si cewek yang kita kenal itu Lehu itu ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita naik angkot bareng sama dia. Foto-foto dulu gua sebentar, terus kita naik angkot yang ke terminal Masohi. Terminal Masohi itu. Jadi nanti dari Tulehu ke Masohi itu mungkin 1 jam lah terminal Masohi itu. Pelabuhan apa sih? Tulehu. Sebenarnya tuh pokoknya pelabuhan Masohi lah, dari pelabuhan Masohi ke kota Masohinya itu ke terminal itu sekitar 40 menitan. Nah itu kita di depan terminal Masohi itu itu ada 2 atau 3 hotel. Nah, jadi ini kota kecil tapi aman ya, kelihatannya aman banget ya. Kayaknya nggak ada kejahatan lah di situ, santai banget. Nah, itu ada 1 hotel, dia di depan terminal, itu semalamnya kalau nggak salah 200. Nah, itu
satu room tapi 2 bed gitu. Satu room tapi 2 bed. Ya udah, untuk menghemat dana akhirnya kita sewa itu. Terus besok paginya nanti kan kita harus urus surat ke balai besar. Jadi setelah masuk udah booking, bukan booking sih, udah bayar. Kita di kamar hotel itu, terus istilah mandi lah segala macam, beres, kita keluar makan di salah satu rumah makan ikan bakar, enak banget. Selesai makan ikan bakar, balik lagi ke hotel, rokok habis. Itu gue jalan keliling kota kecil Masohi ya, dari depan terminal gue sendiri putar-putar, akhirnya gue dapet warung rokok tuh. Gue balik dapet warung rokok, terus gue liat ada beberapa orang nongkrong di depan hotel kan. Gue ngobrol sama mereka, sedang Arum udah di dalam. Ya, ngobrol, gue tanya-tanya. Karena apa ya, gue harus banyak literasi kan. Akhirnya gue dapet informasi valid lah. Besok ada ojek juga, ternyata mereka juga ojek yang mau nganter itu cuma 20.000 sekali jalan 20.000 pulang. Jadi pokoknya pulang pergi tuh 40 deh. Nah, udah dapat pegangan kayak gitu, itu udah sekitar jam berapa? Mungkin jam 1 malam. Gua nongkrong di depan hotel, dia kursinya enak, masa nama kursinya enak tuh buat sandaran, dia empuk lah. Ada mejanya gitu kan. Gue bikin kopi, beli kopi di bawah tuh, taruh di situ, gue sambil ngerokok, tidur gue di sini pagi. Kan hotel. Nggak ngerasain gue di kamar. Bangun itu matahari udah kena ini gue, udah kena matahari, bisa terang kayak gitu. Tapi cakep tuh pemandangan matahari terbitnya di Kota Masohi itu. Udah dahsyat. Udah gue langsung bangun. Nah, pas gue ke kamar, Karung udah nggak ada. Udah kemana nih orang? Nggak tahu juga, gue lihat dari balapan, gue lagi jalan-jalan, putar-putar nyanyi-nyanyi. Biarin lah. Gue packing, beres-beres, mandi, gue udah rapi, dia baru datang. Terus sekitar jam 8 tukang ojek yang semalam gue ngobrol udah siap. Akhirnya kan kita siap-siap gitu kan, fotokopi KTP segala macam. Udah berangkatlah kita ke Balai Besar Taman Nasional Gunung Binaya Marusela. Nggak lama itu, cuma berapa menit, 10 menit kali, nggak nyampe, deket banget tuh naik ojek. Terus tukang ojeknya dulu kan. Dan ternyata persyaratannya di sana itu harus menyewa guide. Ya, harus mempergunakan orang desa Piliana, harus untuk perekonomian mereka. Jadi walaupun kita udah tahu jalur sekalipun, tetap harus menggunakan jasa orang Piliana untuk ekonomi mereka. Itu satu. Terus kedua, kita harus punya surat sehat yang terbaru. Jadi kalau yang kita bawa dari Jakarta udah basi dong. Orang di kapal aja 4 hari ya kan. Udah, cuman kurang itu aja Mas Anang, kurang surat sehat. Ya udahlah, dari Balai Besar ke Rumah Sakit Masohi RSUD itu dekat Mas Anang, cuman mungkin 100 meter. Udah tuh. Ini proses paling menyebalkan justru adanya di sini Mas Anang. Lama. Iya. Lama. Jadi ketika kita minta surat sehat itu ternyata kita dibilangnya medical check up. Jadi satu orang itu kenanya 500.000. Lumayan. Harusnya kan surat sehat dari dokter itu bukan medical check up masalah. Cuma ini rupanya mungkin ada oknum yang bermain lah. Itu gue sampai protes di sana. Sampai protes tapi ya nggak digubris. Ya, mungkin KTP-nya Jakarta kali ya gimana ya. Ya udahlah, akhirnya bayar tuh. Di korting lah. Jadi satu orang akhirnya kenanya hampir 400. Kan gila orang mau cek surat, minta surat dokter kalau kata kayak gitu. Ini kok sampai jantung dicek. Oh, iya semuanya udah apa-apaan ya, alasannya apa? Kalau naik Gunung Binaya itu harus sehat banget. Ya udahlah. Sempat kesel itu, sempat marah-marah gue di sana tapi ya nggak ada gunanya. Udah. Itu suratnya gua rekam semua tuh, gua foto tuh, ada semua di Facebook. Udah, gua balik ke Balai Taman Nasional itu, mereka kaget kan, kok lama sekali Pak? Ya. Ini Pak, kita harus medical check up. Loh, kok medical check up gitu kan? Kita cuma minta surat sehat gitu kan, bukan kita minta medical check up, tapi untung belum tutup masalah. Akhirnya dapat tuh surat izinnya. Surat izinnya dapat, satu untuk kepala resort, satu lagi untuk kepala desa atau di sana ngomongnya Bapak Raja ya.
Bapak Raja Piliana. Karena kan di sana desa itu negeri masalah. Jadi nanti satu buat kepala resort di daerah apa gue lupa ya. Itu dia mungkin sekitar 2 jam dari Masohi nanti sebelum Piliana, pinggir pantai. Memang kita akan melewati pinggir pantai yang bagus. Langsung setelah dapat 2 titipan surat tadi, kita langsung kembali ke hotel karena barang-barang udah siap. Ternyata tukang ojek itu punya kenalan juga, supir. Kan di sana nggak ada angkutan umum masyarakat, jadi kita semua pakai mobil preman ya. Dari Masohi ke Piliana itu satu orang tergantung muatan. Kalau muatan full itu seorang paling katanya 150. Tapi kalau muatannya cuma kita aja seorang bisa 500. Kebetulan itu muatan full 250 bukan 150. Kebetulan itu muatannya full jadi seorang kena 250. Udah dia masuk karena emang udah di depan hotel dulu ya, masukin barang. Udah surat nggak ada yang ketinggalan, siap bergerak tuh mobil dari Masohi menuju ke desa Piliana. Wah ini pemandangan keren masa. Karena sepanjang perjalanan bisa dikatakan 80%, 90% kita hanya melewati bibir pantai masalah. Naik turun. Awal-awal aja sih kita cuma lewat daratan, lebihnya itu nanti udah bibir pantai. Wah keren lah, cakep lah sampai. Wah gua tuh sekitar 4 jam ya di dalam perjalanan itu nanti sampai ke desa Piliana itu. Mantap. Itu nggak berhenti mobil terus jalan. Ya berhenti di tempat penumpang mau turun aja ya. Di beberapa tempat gua nggak tahu nama daerahnya itu baru turun. Terus sampai ke titik di mana ada tulisan resort Binaya Manusela. Kasih surat itu ke kepala resort. Selesai, say hello, langsung jalan lagi. Nah dari situ sampai ke desa Piliana 2 jam. Nah, terus sampai Piliana itu tuh sudah menjelang maghrib pas di pinggir pantai itu. Pinggir pantai naik sampai ke tempatnya Bapak Raja Piliana itu udah jam 6. Dan saat itu kebetulan lagi mati lampu. Waduh, dahsyat. Mana handphone udah kagak ada baterainya ya, mati lampu pula. Wah senteres karena apa? Mau ngecas handphone itu nggak bisa gitu. Akhirnya ya udah itu gelap-gelapan itu. Kebetulan Bapak Rajanya kan lagi keluar. Mungkin hampir 1 jam lah kita ngobrol sama anaknya Bapak Raja, ada 2 orang. Terus jam 8 tuh Bapak Raja baru pulang, kita ngobrol-ngobrol, kita kasih surat nih Bapak Raja. Oh ya besok saja pagi, tapi sudah dikasih tahu kan sama kepala Balai Nasional bahwa harus pakai penduduk lokal kan. Oh iya ya. Akhirnya malam itu gue dikenalin sama Martin namanya. Ini Martin, nggak lama datang si Martin, kenal ini Martin besok yang akan ngawal gitu kan. Kenapa di sini? Karena banyak jalur rusak, nah, jadi nggak boleh pengunjung yang belum pernah sini. Walaupun sudah pernah pun tetap paling nggak pakai porter masalah. Mungkin kayak gue nih nggak perlu guide, tapi porter harus gitu. Nah, udah itu 1 hari porter 200 masalah. Jadi kemungkinan besar dipakai itu 5 hari kan. Itu bayar di muka, tinggal nanti kalau misalnya ada kelebihan hari tinggal lagi di bawah gitu. Jadi 5 hari langsung dibayar 1 juta. Langsung Bapak Raja itu nggak nerima, tapi langsung ke bapaknya, ke orang yang Martin itu langsung 1 juta. Terus kita ngasih untuk sebenarnya Bapak Raja nggak minta ya, tapi nah ini Karung orangnya nggak beda kan, ya, orang sosial banget entah berapa lah. Nah besok sebelum kita berangkat itu dibilang kita harus upacara adat dulu masalah. Jadi upacara yang namanya bakar sirih apa namanya, makan sirih itu kan. Jadi kapur sirih itu dimakan sama kita setelah dijampe atau diodoain lah sama tetua adat. Jadi Bapak Raja sama tetua adat itu beda lagi Pak masalah. Jadi tetua adatnya tuh pagi-pagi datang bakar kemenyan segala macam, pokoknya percis inilah ritual ya, ritual. Terus kita dipegang kepala kita segala macam lah, terus nanti dikasih sirih sama pinang. Itu harus kita makan masalah, nggak boleh enggak makan tuh sirih sama pinang. Nanti kalau udah lidah terasa kayak kebal gitu baru boleh dibuang, buang aja. Udah
Selesai itu upacara adatnya mungkin sekitar setengah jam selesai, barulah kita dipersilakan untuk berangkat kalau bisa pagi gitu kan, karena nanti dari pilihan lagi yang Mitala itu normalnya 4 jam anak, tapi bisa melar, bisa 6, bisa 7 jam gitu tergantung kekuatan PC. Ya. Udah setelah semuanya selesai, logistik juga udah dilengkapin kayak gula, instan, goreng. Nambah lagi masalah karena ada porter Martin tadi. Dan Martin ini tenaganya tenaga kuda. Dahsyat. Itu keril gue ditinggiin lagi, masuk lagi bermacam logistik, dan dia aneh aja pakai sepatu boot kan. Udah jalan, kita keluar dari rumah Bapak Raja Bilyana itu, kita kembali lagi ke arah kita datang, terus kita belok ke kiri. Nanti itu jalannya udah bagus masalahnya, udah cor-coran beton. Naik ke atas, kita nanti di ujung ketemu sekolah, terus nanti kita ketemu ada satu rumahnya Bapak Guru, Bapak Ibu Guru di sana gitu kan. Kita ketemu, sempat ngobrol-ngobrol juga sama Ibu Guru di sana itu. Ibu Guru itu, oh dari mana? Dari Jakarta. Pokoknya juga ramah-ramah ya, orang Bilyana tuh ramah-ramah. Nah lewat samping rumah Ibu itu, keluar, kita masuk kebun cengkeh masalah. Kebun cengkeh, lewat kebun cengkeh itu nanti kita akan masuk hutan heterogen, ya banyak pohon pakis yang pendek-pendek itu. Dan nanti akan banyak sekali kita temukan pohon sagu. Bisa dikatakan itu adalah hutan sagu masalahnya. Jadi itu pohon sagu di mana-mana itu. Cuman sayangnya yang gue cari dari pohon sagu itu nggak ada masalah. Ulat sagu. Karena ulat sagu itu yang paling enak. Itu kan gue tanya-tanya sama Martin. Martin, adakah ini ulat sagu? Nah ini mau bahasa Makassar ya. Jadi tanya-tanya Martin ada nggak nih ulat sagu? Wah lagi nggak musim bang, lagi nggak musim. Wah sayang. Itu kita nanti melewati hutan sagu itu mungkin sekitar 2 jam masalahnya. Itu naik turun jalannya. Itu becek pakai G, marecek pakai X, ya kan? Nggak ada ojek pakai G sama X. Becek, marecek, nggak ada ojek. Pokoknya parah. Dan banyak sekali yang namanya nyamuk nakal masalah. Jadi kalau ke Binaya itu usahakan bawa hutan, karena nyamuknya wang. Nah untungnya di tas gua itu ada autan botol, ada 2, sisa gua waktu kesalah untuk hindarin pacet. Ke bawah ada jalan keril berguna banget karena sepanjangnya ya ereking. Wah, itu sepanjang jalan berhenti dikit, itu panas. Jadi gua awalnya pakai baju yang ada tangannya gini kan. Panas, akhirnya gua pakai baju tangan buntung mas. Baju tangan buntung, tangan itu berapa kali istirahat ya? Ada lah gua di hutan-hutan sagu itu nanti sebelum kita turun ketemu sungai Titimula itu. Jadi nanti sebelum sungai Titimula itu barulah kita lepas hutan sagu itu masalah kita. Jadi setelah 2 jam hutan sagu, jalannya gue cek, seperti gue bilang tadi, gue cek. Kita ketemu pertigaan jalur masalah, satu turun ke sungai Titimula, satu lagi lurus ke kebun penduduk. Nah kalau yang nggak paham kan kita nggak mungkin nyusurin sungai, pasti ngikutin atasnya sungai kan. Ternyata kita turun ke sungai dulu. Nah, ke sungai Titimula tadi, sungai Titimula itu cukup lebar. Sungai Yahe atas sama Titimula, pokoknya sungai kita nyusurin sungai itu sekitar 30 menit masalah. Wah keren sungainya itu. Apa namanya? Jadi dari atas tuh ada airnya, terus terputus, terus di sini ada air lagi, ini ada daratan kering gitu. Jadi sungainya itu seperti masuk ke dalam tanah, baru nongol di ujung sana gitu. Cakep. Itu batu-batunya bagus-bagus banget ya. Itu kalau yang seneng batu akik, gua rasa betah di sini. Kan bagus banget. Iya, tak ding. Jalan nyusurin sungai sekitar setengah jam. Itu karena kita nyusurin sungai, jadi jalannya tuh ada yang becek ada yang enggak. Mentok, terus kita langsung ketemu tanjakan cukup terjal masalah. Itu tanjakannya nggak lama masalah, paling sekitar 40 menit. Cuma enek masalah. Lumpur itu, becek. Enak. Nah, iya licin, naik parah. Itu hutannya udah hutan heterogen yang sangat lebat, banyak banget duri-duri rotan, tapi udah dibabatin sama Martin kan di depan. Jadi jalurnya setengah tertutup. Iya, dibabat sama Martin karena memang jarang orang sana.
sampai ke puncak Gunungan kita langsung turun. Wah. Turun terus agak santai, terus kita ketemu sebuah jembatan dari kayu masalah. Gede, panjang, kayu alami pohon rubuh masalah. Wah itu Karun lewat situ merangkak-merangkak ya, teman-teman joget-joget aja ya. Lewat situ itu terus turun masalah. Itu turun naiknya 4 apa 50 menit. Turunnya itu sampai kita ketemu kali pertama, kali kedua 2 jam masalah. Jadi bisa dibayangin ntar pulangnya kayak gimana. Pulangnya naik gitu kan. Lama tuh jalur terjal lagi masalah. Terjal tuh terjal. Terjal sampai nanti menjelang sungai itu baru dia agak itu lembab masalah, lembab banget. Sampai ke bibir sungai, ya sungainya ini kecil tapi agak deras. Kecil, agak deras. Tapi konon katanya sungai ini kalau lagi musim hujan itu nggak bisa dilewati masalah. Iya karena tingginya bisa full, bisa 4 meter. Iya itu bandang, makanya waktu itu untungnya kita walaupun kita naiknya waktu itu kebetulan musim panas ya September ke sana gitu. Udah di sini kita seberangi sungai pertama, naik lagi masalah. Wah ini terjal banget naiknya. Naik, wah naik menek lah naik terjal sampai ke atas, cendung, melipirin bukit ke kanan ke kanan ya. Turun lagi ke sungai. Ini sungai cukup deras, agak gede, namanya Sungai Yamitala. Ada jembatan? Nggak ada, nyebrangin kali kita. Wah ini deras nih. Wah ini kalau musim hujan belum nggak bisa dilewati nih 2 sungai ini. Untung banget waktu itu kita musim panas. Kita lewatin Sungai Yamitala, nyebrang, naik 6 pakai G. Di atas kira-kira 10 meter ke depan itu ada pondok kayu sana. Kita berangkat jam 8 pagi. Sampai Pondok Kayu itu jam 3 sore. Udah tepar kan? Nah, itu baru ketinggian 546. 500 saya, 500 mdpl. Iya. 500. Mana 500? Oh, naik sekalian baru 500. Udah akhirnya capek kan? Masak dulu masak nasi. Kebetulan gue bikin namanya liwet keju. Jadi nasi liwet itu biasa kan bumbunya tuh kan gue bawa bumbu lengkap karena ada marketnya. Jeruk, serai, kepala, pakai roiko, pakai ikan teri. Ya terakhir gue parutin keju masalah. Baru. Jadi kalau udah itu kan semua tuh begitu nasi udah setengah matang itu gue parutin keju baru gue tutup lagi masalah. Itu proses masaknya ternyata hampir 30 menit. Ya makannya sampai selesai sambil ngasomnya 30 menit, ngopinya 30 menit, akhirnya jam 4 atau setengah 5 lah. Si Martin bilang, dari sini ke Aimoto juga 4-5 jam. Jadi, nah Karung ini dulu masih fobia banget sama gelap. Jadi dia nggak mau kena gelap. Ya udah kita ngebias aja di sini, udah. Dan untung, begitu kita memutuskan ngebias, menjelang maghrib, itu hujan deras masalah. Hujan deras sama menjelang pagi. Alhamdulillah kita ada di sini. Itu nyamuknya kurang masalah. Sebelum hujan tuh nyamuknya wah di depan. Itu gue ngerasa di depan itu. Sewaktu gue di Yamitala. Kan Yamitala itu kita pakai di sana tuh ada lampu ini, dikasih lampu apa sih namanya, lampu oncom gitu ya. Nah kebetulan gue juga bawa lampu yang dari ini gue bawa namanya tuh yang dari solar. Ininya bahan apa, bukan lampunya, apa sih namanya, yang pusat tenaganya apa namanya, bukan, jadi semacam kayak power banknya itu dia dari tenaga solar gitu kan. Kebetulan sebelumnya juga kan bisa dicas pakai listrik itu full. Kita pakai lampu itu kita itu terang masalah, terang banget. Lampu yang itu yang kayak gini modelnya nih, gitu kan. Lampu LED. Nah, dia kan juga awet, lampunya segini cuma terang. Itu gue bawa tenda 4. Jadi Martin, gue sama Karung gitu. Malam itu serem. Cuman tuh nggak menakutkan. Dalam artian gini, biasanya kalau di Pulau Jawa, Sumatera ataupun Sulawesi, ini hawanya energinya tuh ngerang, misalnya negatif itu jadi merinding atau kayak gimana. Ini gue keluar
gue ngeliat di depan itu seperti banyak orang masalah. Ya, dia kayak pakaiannya tuh kayak merah-merah gitu. Merah, rambutnya panjang-panjang, tapi dia pakai gitu kepala. Kayaknya loh gitu kayaknya. Tapi kok ketika satu saat sudut mata gue menangkap jelas terus gue lirik ada, kok gue nggak merinding masalah. Nggak seperti biasa. Nggak seperti biasanya merindingnya apa nggak gue liatin ya, cuman gue nggak mau center masalah. Begitu dia nggak ada gue center. Mikir dong gue mana mungkin orang ini yang Mitala kayak begini. Itu bawa langsung yang tempat dia lari itu turun, itu kan langsung jurang gitu kan, jurang sungai yang Mitala kan. Terus gak lama juga Karum bangun, bro, gue mau kencing dong bro, gitu. Ya di situ aja Karum, temenin kata dia gitu kan. Ya udah kencing, dia kencing di belakang, gue madep ke sana. Dan dia pun ngerasa ada sesuatu masalah. Ngomong kan, gue udah bilang kalau ada apa-apa nggak usah ditahan-tahan, ngomong aja gitu. Dia ngomong kayak ada sesuatu gitu. Dia ngeliat sama kayak gue gitu, kayak ada orang, tapi dia nggak bisa mendeskripsikan pakai baju merah itu. Pokoknya kayak ada orang ngeliatin, tapi dia nggak takut. Nah, selesai kencing buru-buru tuh dia masuk ke dalam tenda kan ada Martin kan ya. Gue nongkrong di luar sana. Tuh mungkin kan gue bawa arloji malah, gue bawa arloji. Tuh gue lihat itu 2:30 masalah. Gue banyak ngerokok kan, kayak utang gue ngerokok di mana. Itu jelas-jelas yang gue lihat itu dia mungkin sebesar batang kelapa maksudnya. Di jalan di samping pondok hitam, warna hitam. Lagi-lagi masalah gue nggak merinding, biasa aja. Gue diem, tapi gue diem masalah karena apa? Ini kan ngerinya ular beneran gitu, karena habitat asli mereka ular piton, ular piton, piton seperti itu, di batang kelapa. Gue cuman modal, gue kan dipinjemin itu parang kas omong gitu kan, pelan-pelan gue pegang tuh parang, tapi nggak apa-apa dia lewat aja. Begitu dia lewat, gue selesai merokok, iseng gitu, gue masuk lagi dalam tenda tidur, udah tuh nggak ada apa-apa. Cuma mimpi kayaknya rame banget di area situ, rame area, pokoknya banyak orang ya yang merhatiin di situ, tapi khas orang-orang daerah timur gitu. Nah itu sekitar jam 6 udah bangun, Martin udah bangun, Karum udah bangun, kita langsung masak. Martin udah turun tuh ngambil air yang pakai bambu gitu. Dia ambil 2 loyang bambu buat kita masak. Langsung tuh gue bikin energian, terus mie instan, terus rebus telur untuk bekal dari Mitala ke Ainoto. Prakteknya Martin ngomong 4 jam. Kita belum tahu jalurnya. Oke, 4 jam berarti kita sampai Ainoto itu sekitar jam 1. Terus dari Ainoto kemana tadi? Teleuna apa Ainu Salai gitu kan? Lupa, susah namanya ini. Ainu Salai apa pokoknya. Dan di situ berapa? Oh berarti kita bisa nih ke Teleuna gitu kan? Nanti kita ngebes di situ di Teleuna. Siap. Makan selesai, masak jam 7:30 berangkat masalah. Air kata Martin, air mau secukupnya aja. Karena nanti di Ainoto juga masih ada air. Tapi nanti lepas Ainoto harus bawa 1 orang 1 jerigen. Pertama sih keluar dari Yamitala itu kan kita langsung ke belakang posnya tuh Yamitala, pohon bambu, ya nggak? Datar masalah. Ya naik dikit, ya bener sih kan, itu 15 menit 20 menit lah naik dikit, datar, bentok masalah langsung, itu bebatuan kars yang diselimuti oleh tanah jadi licin, kita harus hati-hati banget. Ini begini masalah, datar sedikit, belok, begini lagi, dan itu terus-terusan sampai nanti kita ke Ainu Salai. Ainoto. Enggak, Ainu Salai dulu baru. Ainoto enggak. Oh ini salah, berarti itu dari Ainoto mau ke Ainu Salai kan. Dari Yamitala mau ke Ainoto tuh enggak begitu. Dia jalurnya tanah cuma agak terjal. Agak terjal terus sampai akhirnya nanti kita ke puncak Punggungan masalah.
kita sampai ke puncak Bunguan terus nurunin ini bibir tebing turun ke bawah tuh ngeri banget. Gue kayak ngeliat kayak di situ gue kayak ngeliat ini kayak tempatnya ular gitu karena lembah kan lembah banyak bambu terus kita lewat di antara bebatuan kars yang tinggi masana kayak gua-gua gitu modelan pohon baru udah mati buset. Oke lah gue megang parang dia megang parang depan si Martin tapi kalau dicaplok kan bisa aja gitu kan pikiran gue udah gak enak banget tuh. Waduh tempat serem amat gue kata gitu terus turun masuk hutan bambu naik agak datar sedikit terus kita ketemu satu tebing kars kita turun ke bawah itu kita ketemu sungai itu bebatuan kars malah jadi di sana tuh memang bebatuan kars kita turun ketemu sungai tuh sebelah sini ada kayak guanya ya terus kita melipir tuh aliran sungai terus ketemu pohon bambu betung yang gede-gede lewat pohon bambu betung itu jalurnya licin banget naik ke atas itu ada 1, 2, 3 pondok 4 ada 4 pondok di situ masalah dan ternyata ya kan tadi bilangnya 4 jam ternyata kita sampai Aimoto berangkat setengah 8 itu sampai Aimoto jam 4:30 sore jadi 4 jam dari Hong Kong. Mungkin sampai jam 4-an iya jam 4-an dari cuma juga 4 jam ya. Dan memang gua agak lupa jalur yang gue inget tuh dia jalur gambut masalahnya yang gue inget tuh dia jalur gambut jadi naikin bukit turun bukit naik bukit turun bukit itu jalur gambut masalahnya yang gue inget pokoknya muter-muter itu bener-bener jalur gambut masih gambut itu bener-bener becek itu masalah becek banget nah itu pokoknya setiap ketemu yang datar dikit masuk dan di satu titik masih dapat sinyal si mati wah jadi si Karum ini lama dia nelpon temennya tuh hampir 1 jam dari situ satu titik itu tambah lagi kita sering istirahat ada lah foto-fotonya kalau pasangan perlu bilang aja nanti gua kasih foto-fotonya gua post udah tuh intinya sepanjang perjalanan itu yang tadinya 4 jam ternyata jam 4 gitu dibalik gitu pokoknya sekitar jam 4:30 kita sampai ke pos Aimoto. Nah di pos Aimoto ini langsung Martin milih tempat yang paling bagus jadi kita buka base camp itu di salah satu itu bangunan kayu itu yang terbuka ya kita buka base camp di situ terus langsung masak Martin cari pakai saji yang muda tuh belum pakis tuh kan kita rebus kebetulan gue bawa bumbu pecel masalah wah udah dibikin pecel tuh enak nggak lama malam datang terus gue lagi-lagi nih masalah lagi-lagi ada sesuatu yang mengerikan tapi tidak menakutkan memang kita takut keluar itu karena seremnya minta ampun masalah lah jadi ketika kita keluar tuh dia di Aimoto itu kan pohon bambu betungnya segede-gede gaban ya gede banget masalah itu hutan bambu betul itu di Aimoto itu kita di hutan bambu banyak nanya itu sampai Aimoto terakhir nyamuk tuh nanti ke atas Aimoto udah gak ada lagi itu ngeri lah gue mau keluar tuh ngeri akhirnya sempet gue 2 kali keluar nongkrong di ini pakai lampu yang gue bilang tadi lampu LED nongkrong di luar pas gue lagi nongkrong di luar ini perasaan dan akhirnya perasaan itu menjadi nyata tapi nanti setelah gue masuk tenda masalah pertama gue ngeliat ada nenek-nenek gitu kurus gitu kan kurus banget dia tuh kayak jelangkung lah modelnya kurus banget lah bener-bener kurus tapi tinggi gitu tinggi langsung tinggi lah mungkin 2 meter kali tingginya itu dia jalan mondar-mandir tuh di antar pohon bambu itu gua kedip gini kan sambil ngudut kan gua deh ngudut ya gua sambil ngudut ngeliatin takut tapi nggak merinding gimana sih susah banget jelasinnya takut tapi gua nggak merinding nggak punya gesekan energi gitu iseng nih begitu rokok habis pas gue masuk ternyata Karum mau ini Pepsi ya Pepsi udah emang udah dibikinin tempat sama si Martin tuh jadi udah kita anterin sampai situ dia masuk udah kita tungguin selesai kita balik lagi ke tenda dia langsung masuk gue penasaran gue cek lagi udah nggak ada ya
Saya rokok, gue buang, gue masuk ke dalam tenda. Nah Karum ini kan takut gelap, jadi lampu di dalam lampu LED dalam tenda itu tetap nyala. Tidur gue lagi tiduran gini. Tiba-tiba ini nih, apa namanya, atap tenda ya. Set, gue diem aja, gue pikir suara daun bambu kegesek ini lah, kegesek sama angin kan. Terus pas gue lagi diem gitu, tiba-tiba si Martin ngomong begini, dia tidur, posisinya tidur nyenyak, entah ngigo entah apa, tiba-tiba dia bangun. Ih apa, tangan siapa tuh? Gitu. Serius kan? Gue spontan langsung nengok ke arah yang dipuji Martin. Lah bener ada tangan keriput. Tangan keriput itu ngebuka sliding tenda. Itu masuk dalam gini-gini. Gue langsung pegang mandau ya, bukan mandau namanya, kelewang itu kan. Pegang kelewang, gue pegang kelewang ini tangan gini-gini dong. Ini bukunya banyak-banyak mana? Hitam. Keluar udah. Kesak. Hilang. Dah langsung gue kan bawa antimo loh. Anjir, antimo lo biji buat telan. Tidur gue. Bangun pagi segar. Nah dari sini gue tanya besok paginya tuh. Kan kita bangun sekitar jam 4:30 ya. Udah masak tuh gue 5:30 masakan. Udah masak selesai jam 5, 5:30 tuh udah selesai semuanya makanan. Karum belum bangun. Tanya ngobrol nih sebelum kita berangkat, target berangkat jam 7 kan. Tanya, Martin, dari sini kan kita mau ke high camp. Itu berapa pos yang kita lewatin? Nah itu Ainu Salai susah lah. Terus Teleuna baru high camp gitu kan. Itu ya paling 6 jam. Wah, gue curiga nih ya kan. Kemarin yang dibilang 4 jam katanya jam 4. Ini sekarang 6 jam, kayaknya jam 6 nih. Enggak taunya jam 8. Kita baru sampai Teleuna. Belum sampai ke high camp. Mas anak gua ini yang gue bilang jalurnya ya. Landai, naik dikit, turun nih ya, tata mentok cetuk, wing. Langsung twing, batu-batu kars. Wah itu berapa bukit masa kan gue nggak tahu lah. Pokoknya satu bukit aja enaknya G-nya tuh udah 8 kali. Enak. Udah gitu kalau enak yang kedua enak G-nya pakai X pakai Z. Enak. Waduh parah. Udah itu jalan benar-benar ngaso. Martin udah ngilang tuh. Dia bikin, karena gue suruh bikin marka. Dan gue bilang kalau gue udah setengah jam gak nongol, lu jangan terusin jalan deh. Gue bilang kayak gitu. Lu tunggu dulu. Siapa? Gua sambil ajarin dia jadi guide. Dia bikin tuh pakai tali tuh. Jadi gue ikutin aja walaupun dia jauh di belakang gue ikutin. Dia jauh di depan gue ikutin. Lama banget. Gue itu enak banget itu. Naik bukit kars. Itu masih hutan lebat. Terus, aduh, gue nggak tahu lah berapa kali istirahat. Akhirnya kita sampai ke Ainu Salai itu sekitar jam 2. Ke Ainu Salai itu sekitar jam 2 itu kita istirahat dulu di situ, ngobrol-ngobrol biasa bang ngudut. Terus turun naik lagi ketemu agak datar tuh. Bisa lah buat ngebes. Cuman waktu itu si Martin maksa untuk kita sampai ke high camp. Supaya apa sih? Supaya sesuai target. Kan dia dibayar cuma 5 hari kan. Cuman itu udah jam 6 masa gue lupa tuh namanya sebelum Teleuna. Jadi itu udah habis bukit. Ini mungkin bukit ke-7 kali. Ini udah datar, terus kita turun dulu masalah, gue ceknya pakai G, gue cek banget nih jalanan di sini, gue cek banget. Itu langsung naik ke atas tuh. Nah dari yang datar itu sampai nanti ke puncak Teleuna, gue sampai puncak Teleuna malam masalah. Jam 8. Jam 8. Itu Karum udah nggak mau jalan masalah. Jadi dia udah pokoknya aku nggak mau jalan malam. Udah rese banget. Begitu sampai puncak Teleuna, akhirnya gue bukain tenda, air habis masalah. Semuanya air habis, Martin. Itu tenda udah jadi nih, 2 tenda jadi. 1 tenda jadi. Itu tempatnya agak sempit masalah nih, tendanya agak miring sampai rem gue patah. Air itu tinggal 1 botol kecil. Sedangkan Karum ini dia orang keto ya, jadi nggak boleh sampai dehidrasi. Soalnya kalau dehidrasi ancamannya kematian masalah.
Udah gue bilang tuh habis tuh, udah saya ke high camp dulu, biasanya di high camp banyak air kan. Kalau nggak ke high camp saya turun dulu ke bawah ngambil air di air botol. Buset, malam-malam masih jam 8 sendirian. Akhirnya dia naik ke high camp. Dekat ya. Apaan lu? Bukan. Kalau buat dia deket kali, buat kita mah enggak pakai dia gitu kan. Dia ke atas dulu. Dia ke atas tuh, diambil semua drigen. Ada 2 drigen, terus semua botol-botol kosong diambil sama dia. Dia berangkat sendirian ke Isyali. Anjir, itu Karum aja udah nggak berani yang namanya ngeliat malam. Karena apa? Nah, sepanjang perjalanan dari yang gue bilang maghrib tadi yang kayak datar itu, yang habis itu jalannya becek, gue nggak tahu namanya pos apa itu. Bukan pos, itu di pertengahan antara air Nusa Lain sama Teuna. Itu Karung itu udah nggak berani langkah, udah ngamuk-ngamuk aja, udah pokoknya dia udah ketakutan. Iya, udah ketakutan, udah uringan. Akhirnya di dalam tenda itu dia diem aja kan, dia diem sambil dia kan orang Katolik. Jadi dia baca-baca doanya dia aja, gue diem aja, gue tanya, kenapa sih Karung? Enggak, gue nggak takut bro, cuman gue nggak berani gitu. Pokoknya gimana ya, lucu dah, pokoknya lucu dah, lucu. Kan Martin di depan, Karung di tengah, gue di belakang. Itu sepanjang gue di belakang masalah, gue inget banget. Itu ada kaki yang gede, kakinya itu mungkin 1 meter lah diameter, di panjang kakinya itu diameternya mungkin sekitar 70 cm, 60 cm lah, gede, samping kiri kanan. Jadi kita dikangkangin itu terus. Ternyata kalau itu lihat itu, gitu. Gua pikir dia, wah dia jangan-jangan lihat ini nih raksasa yang ngikutin kita nih kan. Tuh, nah pas lagi jalan itu, gue inget lah, gue selama di sana kan waktu itu ada sisa kapur sama sirih. Itu gue ambil semua lah, gue ambil semua kapur sama sirih. Dan gue juga bawa bako kan, bawa bako sana itu, jadi kapur sirih, gue sambil jalan nih, gue sambil jalan kapur sama sirih gue keluarin, terus gue kasih bako, terus gue bilang gue taruh, gue bilang gini, udah ini aja ya, itu hilang lah, baru Karung tenang. Ya masalah hubungannya apa gue nggak paham ya, cuman tiba-tiba waktu itu gue pengen yang namanya kapur sirih tadi sama pinang sama bako gue taruh aja di situ gitu. Udah aman tuh. Martin sekitar jam 9 dia ke high camp, balik-balik jam 12. Nah, berarti kan jauh. Dia aja yang bisa ngebut gitu lama 4 jam pulang pergi kan. Apalagi besok nih. Sedangkan di Isyali itu, jadi Tereuna, puncak Manukupa, Isyali, ya, Lembah Isyali naik nanti high camp dong, high camp, puncak Manukupa ya. Tunggu, sebentar, gue ingat dulu. Tereuna itu puncak Tereuna. Kita nanti akan jalan di punggungan puncak. Terus nanti kita ketemu bukit-bukit Kars. Bukit Kars. Naik ke atas, nanti kita ketemu. Oh ya benar, nanti turun bukit Kars. Itu Candigi semua. Turun kita ketemu high camp. Terus high camp puncak Manukupa Isyali. Iya benar, Isyali di bawah itu. Isyali masuk ke bawah, naik lagi puncak bintang nggak sampai ya. Aduh ini agak rancu nih ingatan gue nih, soalnya saking panjangnya jalur ya masalahnya. Jadi nanti dari Tereuna rencana kita kan ke high camp itu ternyata kita nggak terlalu lama, itu kita sampai high camp ternyata udah sekitar jam 2an, nggak terlalu jauh tuh. Jadi enggak, jam 2 siang. Terus malamnya nggak ada apa-apa? Malam di Tereuna nggak ada apa-apa, soalnya udah dikasih itu masalahnya. Sirih, pinang sama bako itu kan, jadi malam itu nggak ada apa-apa tuh. Itu langsung tidurnya pagi-pagi tuh bangun bikin perapian kan, kita basah kuyup tuh, hujanan juga di panjang jalan. Kita kering-keringin yang bisa kita keringin, itu sekitar jam 8 lah kita baru caw. Gua nggak lupa kayaknya masih sedikit bergambut ya, terus naik ke punggungan puncak gitu, punggungan atas gitu ya, punggungan atas itu banyak daun apa namanya, pohon candigi dan pohon kars.
Terus nanti kita ketemu apa namanya? Ketemu turun, ketemu high camp. Ketemu high camp. Di high camp itu udah jam 2. Tapi kita bablas terus Mas Anam. Karena apa? Karena tujuan kita bukan di high camp, tapi di Siali. Di Siali. Mereka air banyak. High camp berair. Jadi si Martin mengambil air dari mana? Dia jadi punya ada penyimpanan khusus yang khusus para ini aja, para porter yang tahu, para porter yang tahu tuh Mas Anam. Kuncian para porter deh. Istilahnya Dia tahu tempatnya lah. dia tahu tempatnya gitu kan. Oke Mas Anang, lanjut lagi nanti ya. Kisah ini masih sangat panjang, kita lanjut di part selanjutnya Mas Anang. Oke, sobat Basecamp Blues, jangan lupa ya di subscribe dan loncengnya diaktifkan karena nanti kita Akan melanjutkan cerita ini. ke Tetap di channel Basecamp Plus. Iya, tetap Basecamp Plus. Jadi jangan lupa langsung diaktifkan nanti ya, biar Oke. notifikasinya bisa. Tunggu kelanjutannya ya. Oke, sobat-sobat Basecamp dan Arya Sena, terima kasih sudah support kami. Sampai ketemu di part selanjutnya. Oke, tetap semangat.